Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas sesuatu yang sangat bermanfaat menurut saya, dan semoga dari apa yang ingin saya paparkan ini dapat menumbuhkan inspirasi sebagai perluasan buat teman-teman yang ingin mencoba menanam sayuran ini jenis kangkung ataupun bayam dan sejenisnya di atas atap ataupun di atas jak ya. Ini bisa dilakukan, kita taruh di atas rumah atau mungkin samping rumah, nah, biar nanti kita bisa memanfaatkan keadaan di sekitar rumah kita. Nah, perlu difahami, selain kita dapat pakai media tanam, kita hampar begini ya, seperti layaknya kebun kita juga dapat melakukannya dengan menggunakan barang bekas seperti ini ya. Ada galon mineral. Nah, teman-teman harus tahu, yang ingin saya ulas karena temanya ini kangkung ataupun bayam ini sangatlah menyukai dengan kelembapan. Maka dari itu saya juga menciptakan sebuah terobosan, jadi supaya tidak bolak-balik nyiramin, supaya media tanam kita tidak mudah kering, maka saya menggunakan ini galon mineral ini tadi. Bawahnya kita kasih air, kita potong sebagian saja, 50% kita potong ya di bagian bawah, dan 50%-nya sisanya di atas. Kurang lebih umumnya pohon kangkung ini 7 cm saja dia sudah mampu tumbuh dengan sangat subur, maupun bayam ya. Nah, apalagi media ini lebih dari 7 cm. Ini bisa sampai 30 hingga 35 cm untuk media tanamnya. Nah, perlu diketahui, sebelum kita melakukan penyemaian, kita lakukan terlebih dahulu sistem pelubangan. Nah, pelubangan ini berfungsi supaya nanti akar ini ada yang menembus, karena ketika nanti di sini ada celah, maka akar itu seperti tahu di mana sumber makanannya berada, sehingga nanti akan menembus pada celah-celah lubang yang sudah kita sediakan seperti ini. Manfaat yang berikutnya, sudah pasti akan lebih cepat tumbuh jika dibanding dengan media tanam di hamparan, karena memang support untuk mineralnya ini betul-betul memadai, sehingga tidak akan telat dan tidak akan bolak-balik kita nyirami. Dan mungkin dengan menggunakan teknik yang seperti ini, kita berani mungkin untuk teknik penyiramannya itu bisa dilakukan seminggu atau 2 minggu sekali saja. Karena ini nanti secara otomatis sudah akan diserap oleh akar, sehingga nanti media tanam untuk di atasnya ini, walaupun terjadi faktor kekeringan, tidak menjadi soal karena akar menyentuh dengan mineral yang ada di bawahnya. Tapi sebagai catatan penting, alangkah lebih kesuburannya ini bisa maksimal, lakukan penyiraman juga di sekitar areal atas jika kita dapati media tanam ini mengalami kekeringan. Nah, saya juga mau mengulas untuk media tanam yang cocok menanam kangkung maupun bayam. Kita harus tahu ya, jadi supaya media tanam ini tidak mudah kering, juga nutrisinya terpenuhi, yang harus kita lakukan, kita dapat menggunakan yang pertama tanah biasa. Lalu kemudian untuk bekas bakaran, ini sampah limbah rumah tangga. Terus kemudian juga kita pergunakan sekam, karena sekam ini mampu menjaga tingkat kegemburan tanah, sehingga nanti tanah tidak akan mudah untuk memadat dan akan tetap selalu terjaga kelembapannya. Juga bakaran sampah dioplos dengan kotoran ternak itu sangatlah bagus, nanti hasilnya seperti ini ya teman-teman, sehingga nanti ini akan tetap gembur sepanjang masa, sehingga tidak pernah terjadi faktor pemadatan. Nah, ketika sudah demikian, maka kita perlu menyiapkan bibit seberapa banyak yang akan kita taruh. Kalau misalkan kangkung, lihat ya, kangkung ini kita tumbuhnya ada berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini yang ideal dari 8 hingga 9, satu lubang seperti ini ya kalau di hamparan, karena biasanya biji kangkung ini 90% tumbuhnya dari biji yang kita semai, jadi tidak 100% semuanya tumbuh, paling ya hanya beberapa persen saja tidak tumbuh, tapi artinya banyak tumbuhnya. Nah, kemudian untuk kangkung, jika kita muat di media tanam seperti ini, kita perlu melakukannya ini ya pokoknya dari 8 hingga 10 pas lah ya untuk 1 galon mineral ini.
Nah, karena ini temanya saya di sini, saya mau menanam bayam. Lihat, ada bayam belang, bayam hijau, juga bayam merah ya. Nah, supaya nanti sekali panen ini kita itu bisa langsung kita konsumsi, kita buat sayuran, satu galon ini bisa menghasilkan seikat. Berarti kalau seikat itu kira-kira isinya seberapa, kalian kira-kira sendiri. Nah, kalian jika ingin bibitnya untuk bibit bayam ya, bayam merah, bayam belang ataupun bayam hijau, bayam cabut itu ya, silahkan kalian bisa belanja yang mau minat di video ini. URL-nya sudah tersedia. Saya ingin menunjukkan terlebih dahulu supaya teman-teman juga tidak sanksi ya. Lihat, saya menyemai. Ini sangat subur sekali. Trik menyemainya saya pun akan membongkar semuanya sampai nanti tanaman ini bisa mudah untuk panennya. Nah, simpel saja, ketika media tanam ini sudah siap, boleh menanam di hamparan secara langsung, boleh juga di bawahnya ada air seperti ini ya. Caranya itu kita harus aduk-aduk terlebih dahulu tanahnya kayak gini supaya nanti dia gembur ya. Ini bukan tanpa maksud, ini memang harus dilakukan seperti ini. Jadi jangan dibiarkan tanah itu berposisi rata, sedikit memadat, itu sangat tidak bagus sekali. Jadi kalau ingin cepat tumbuh harus diaduk-aduk terlebih dahulu seperti ini. Nah, lalu kemudian bibitnya ini bisa kita ambil, terus kemudian kita taruh di telapak tangan kita. Kira-kira sudah cukup atau belum, jadi kita perkirakan sesuai dengan keinginan kita. Nah, saya rasa segini saja sudah cukup ya teman-teman. Jadi ini paket hemat, ada paket komplit untuk biji-bijian. Kalian kalau mau minat silahkan cari di URL video ini. Nah, caranya itu kita dapat menaburkan perlahan seperti ini. Ini pelan-pelan saja seperti ini kita perkirakan supaya nanti dia ini bisa tumbuh dengan secara merata. Jadi jangan sampai ngumpul gitu maksud saya ya, karena nanti kalau sampai ngumpul otomatis akarnya ini akan berebut makanan. Tapi tenang saja, karena dengan media tanam yang sangat handal seperti yang sudah saya paparkan tadi, itu akan mampu menyuplai dari segala kebutuhannya sehingga tanaman ini tidak akan berebut makanannya lagi, karena dari kadar mineral ataupun organik juga nutrisinya yang lain ini sudah sangat tercipta sehingga nanti tanaman ini sudah saya pastikan akan tumbuh dengan subur. Dan nah, seperti ini ya. Lalu kemudian setelah seperti ini kita apa yang harus dilakukan? Beginilah trik yang tepat, kita ambil tanah yang sudah bercampur dengan pupuk ya, yang berkarakter lembut. Boleh dicampur sekam, boleh juga tanah yang mawur. Kita bubuhkan di sekitar atasnya tipis-tipis saja, jangan sampai nanti terlalu terpendam ya. Karena nanti kalau terlalu ketebalan teman-teman harus tahu nanti pertumbuhannya itu akan terhambat karena dia harus menjebol permukaan media tanam itu. Makanya tipis-tipis saja seperti ini, supaya nanti ketika kita sirami, benih tersebut ini akan terjaga tingkat kelembapannya. Nah, manfaatnya sebetulnya hanya itu saja. Jadi ketika kita menaburkan seperti ini, kalau ada bebatu-batuan seperti ini ya harus segera singkirkan, jangan diturut sertakan ya. Seperti ini. Nah, teman-teman, ini lakukan penyiraman secara lembut. Teman-teman bisa menggunakan botol ya, botol air minum. Atau kalian juga dapat menggunakan busa spons seperti ini, teman-teman. Ini karakternya sangat lembut, lihat. Sehingga nanti tidak akan menggeser dari benih yang sudah kita tata sedemikian rupa di media tanam kita. Nah, berbeda sekali dengan kita kalau menggunakan tangan seperti ini kan, jatuhnya nanti airnya itu akan kasar, sehingga nanti akan merubah posisi dari biji-biji yang kita semaikan. Seperti ini saja. Nah, sudah saya pastikan kurang lebih nanti sekitar 2 hingga 3 hari maka benih ini akan tumbuh. Apalagi kalau kangkung dan bayam ini sangat cepat sekali ya tumbuhnya ya. Nah, lakukan ini ketika nanti media tanamnya mengalami kekeringan, lakukan penyiraman dengan selembut mungkin. Baiklah pemirsa, saya rasa semuanya sudah saya paparkan ya dengan sangat baik. Jadi teman-teman kalau mau berbudidaya tanaman, sayur-sayuran apalagi kita konsumsi sendiri, saya menghimbau lebih baik kalian menggunakan jenis pupuk-pupuk yang berbahan alami seperti kotoran ternak, bakaran limbah rumah tangga,
kemudian sekam bakar ataupun sekam mentah itu sangatlah bagus. Jadi hindari penggunaan dengan menggunakan pupuk-pupuk kimia, pupuk instan yang nanti dapat mengakibatkan untuk media tanam ini dalam jangka waktu lama dapat membunuh sel-sel ataupun bakteri baik yang terkandung di dalamnya. Memang ketika kita membubuhi pupuk berbahan kimia, dia akan sangat subur dengan waktu yang sangat singkat, tapi untuk selanjutnya itu akan sangat berakibat tidak baik untuk media tanam kita. Baiklah, kita jumpa pada tutorial bermanfaat selanjutnya.